Salam. Shalom. Shalom. Salam. Bombastic side eye. Salam teman-teman, aku ajak kalian buat ikut ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk ikut ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom semuanya. Shalom. Kita bakal ada acara apa nih? Kita akan ada retreat tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet. Bayarnya berapa tuh, Nus? Cuma 100.000, bisa bayar di Kak Gepi atau Kak Eca. See you. God bless you. Saya kisah Belum mati. Loh. Shalom teman-teman. Aduh, kurang semangatnya sebelah sini. Shalom teman-teman. Oke, yang sebelah sini ya, jangan kalah sama yang sebelah kanan nih. Shalom. Oke, kalau gitu saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri dan kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Katakan shalom ke kanan kirimu, kita mau sambut Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Semuanya tepuk tangan ya. Over everything, you are seated in our praise.
Oh praise goes up, your rains comes down. Belum semuanya. Oh praise goes up, your rains comes down. Oh praise goes up, your rains comes down. Oh when the praise we celebrate, King of glory entering. You are riding on the praise. Oh, turn it up, it's on the praise. Make it louder than any other. Live it up and shout His name over all. Turn it up, it's on the praise. Make it louder than any other. Live it up and shout His name over all. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Ya masih semangat untuk memuji Tuhan. Aku minta teman-teman tepuk tangan kayak gini dong. Belum semuanya? Belum semuanya nih, aku masih lihat ada yang belum tepuk tangan. Masih belum? Belum keras suaranya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Apa? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Semua tangannya diangkat sama-sama. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau jump, 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 jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan atas perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus
anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya ya, yuk yuk. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, oh, 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 oh. Tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada sepertika Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika Yesus Tuhanku. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Mari teman-teman, saya persilakan teman-teman duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terindah. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau Dia masuk dalam hati kita. Tuhan, kami undang Engkau Tuhan hadir di tempat ini Yesus. Kami undang Engkau Tuhan ada di setiap hati kami Tuhan. Melawat, menjamah, memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang bekerja, Engkau sendiri yang beracara Tuhan di ibadah kami Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesus,
resapi lagu ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kami percaya Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Oh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Oh Yesusku yang terindah, hanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku lebih dekat. Haleluya, oh haleluya. Syukur kami memujimu. Haleluya Yesus, gloria. Syukur, syukur ya Lanta. Bahwa ku ada di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Oh, jiwa
kabarabashiki ni kuria lamashiki. Kina karabashiki ni kuria lamashiki. Haleluya. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin menyadari bahwa hidup kami harus dipersembahkan dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Ampuni kami kalau kami masih sering tidak memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami masih ribut dengan urusan kami. Kami masih tidak tertib atas hidup kami. Kami masih seenaknya untuk hidup kami, Tuhan. Tapi malam hari ini biarlah Engkau rubah setiap pemikiran kami. Engkau rubah setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami minta Roh Kudus bekerja, Tuhan. Dan biarlah kami mau membuka diri kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mau dirubah. Karena Engkau sudah berkorban lebih dulu bagi kami. Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Ajar kami menyadari itu dan kami bertekad dalam hidup kami untuk membalas kasih-Mu itu, Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Ini kami, pakai kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami mengucap syukur. Hamba mengucap syukur, Tuhan. Biarlah di generasi mudamu ini, Tuhan, bangkit laskar-laskar Kristus yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh tinggal tenang di bawah kaki-Mu, Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan bagi kami. Dan kami mau patahkan, mau ikat semua penggulu udara yang mau mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom, thank you, Deborah. HP harap ditutup ya. Kalau mau buka yang Alkitab, enggak apa-apa. Terima kasih dikasih kesempatan. Saya bicara kalau tadi tidak salah saya ditanyain judulnya apa ya. Saya judul itu terus terang aja langsung spontan. Totalitas ya. Betul ya? Saya membawakan tema tentang totalitas. Puji Tuhan tadi PAW di depan totalitas saya sempat kok ada sesuatu yang bergerak-gerak di belakang saya noleh ternyata dua penari ini luar biasa. Totalitas juga. Tania sama Hersia. Nah, yang belakangnya ngiting. Yang satu stay cool. Saya enggak tahu kayak tadi iklan di pertama ya. Salam tosnya apa? Kaum mudanya Mahanaim. Yang laki kan stay cool. Ternyata terbukti stay cool. Stay cool apa lesu ya? Enggak tahu. Bedanya di mana enggak tahu saya. Harus totalitas. Kalau totalitas itu kelihatan gitu loh. Ya toh? Betul enggak? Song leadernya udah wah gini. Totalitasnya kurang. Anaknya terlalu cool mungkin ya. Apa dah. Yuk. Bicara mengenai totalitas, seperti tadi lagu-lagu dibawakan, kita tidak usah meragukan totalitasnya Tuhan. Betul? Yang namanya Yesus. Dia sudah all out kepada manusia. Dia memberikan totalitas seluruh hidupnya kepada kita. Mana ada namanya Tuhan, ya, Yesus disebut sebagai Tuhan dan memang dia Tuhan.
mau-maunya lahir di dunia yang penuh dengan gejolak, yang penuh tidak beresnya, terus kemudian dia mewartakan kabar baik, terus kemudian dibunuh, dikhianati, dibunuh, matinya sia-sia. Bahkan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mati di salib. Berarti Yesus ini terkutuk gitu. Mana ada orang yang mau kayak gitu. Walaupun terus nanti hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Totalitasnya full untuk kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua, beruntunglah kalian yang masih muda ini, ada di tempat ini, mengenal pribadi Yesus. Itu sungguh keberuntungan dan anugerah kalau saya ngomong. Dibandingkan orang yang di luar, yang belum kenal Tuhan, dan kita tahu siapapun yang tidak kenal Tuhan, Yesus, dia tidak akan selamat, dia akan binasa. Jadi beruntung enggak? Siapa yang merasa beruntung? Beruntung kan? Sangat beruntung. Sekarang kita balik. Kalau kita sudah merasa sangat beruntung, apakah kita mau santai-santai? Wah, gak apa-apa, yang penting aku selamat. Nanti di surga, ya gak apa-apa lah, gak di rumah, di terasnya aja gak apa-apa. Kita enggak tahu loh teras di surga itu kayak apa. Gitu? Saya belum pernah, saya ketemu sama orang yang katanya, waktu satu ibadah, saya diperkenalkan seseorang, anaknya masih muda, belum 30, 20 berapa. Dia sudah dibawa ke surga. Saya sampai tanya, loh kamu dibawa ke surga, beneran dah? Tak tanyain sama saya. Saya kepingin tahu surga itu kayak apa gitu loh, maksud saya. Gitu? Oh, saya cuma diliatin aja. Oh, enggak masuk? Enggak. Oh, nek masuk saya percaya, kamu enggak mungkin balik. Iya toh? Lu jujur, kalau saya diangkat sama Tuhan ke surga, saya disuruh ngelihat, saya ngomong, apa lo? Mlebu apa sisan? Iya toh? Enak masuk. Terus ternyata dia ngomong, oh enggak saya cuma diliatin, ada, wah luar biasa, pokoknya saya enggak bisa membayangkan lantainya itu pokoknya tidak ada di dunia. Semua kayak emas, tapi emasnya bening. Oh, ngeri toh. Emas itu kan padat, biasanya kuning gitu toh. Ini bening kayak kristal, tapi emas. Angel toh. Ya wis saya ngomong, ya percaya wae lah. Sing pasti nek ngono apik gitu. Nah, Tuhan sudah memberikan dan menyediakan tempat bagi kita. Dia secara totalitas memberikan hidupnya bagi kita. Nah, sekarang dibalik. Apakah kita sudah totalitas buat Tuhan? Nah, pertanyaannya itu dijawab sendiri-sendiri. Totalitas seseorang kepada Tuhan akan terlihat. Bukan cuma ngomong, saya sudah total Ya apa? Ya pokok total lah Tuhan. Tuhan ya Yesus. Apakah cukup cuma itu? Enggak bisa. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau kepingin tahu orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan, atau dia betul-betul pengikut Kristus, bukan cuma ngomong Kristen, tapi betul-betul yang pengikut Kristus, orang akan terlihat dari buahnya. Betul? Nah, tapi kita nunggu buah, kesuwen, kadang-kadang wis dintenteni ndak tahu ngeletek, terakhirnya hilang. Berapa banyak sekarang anak-anak muda yang terhilang? Yang pertamanya cinta Tuhan benar-benar karena situasi, kondisi, keadaan rumah tangga, keadaan dirinya, keadaan merasa kurang dan sebagainya, merasa hidupnya masih, waduh kok gini ya, kok gitu, kok gini, kok gitu, orang tua saya kok gini, wah punya pacar, aku durung duwe pacar, oh iki ono pacar nganggur, iki ono orang laki nganggur, tak jupuk wis. Atau ini ada cewek nganggur, tak ambil wis. Tanpa peduli ngelihat dia anak Tuhan atau tidak. Betapa banyaknya sekarang yang terjadi. Ya. Saya kemarin sempat, saudara kalau tahu, ya saya sebut aja si Mongol itu kan, ya, dia kan pengikut salah satu pangeran dari kuasa kegelapan, satanik.
Dia bertobat. Saya sempat dengerin gini loh. Awal mulanya gimana sih? Ada podcast tanya, awal mulanya kamu ini loh, kok bisa jadi pengikut gereja setan atau jadi dia akhirnya jadi salah satu pangerannya, itu gimana sih? Gitu loh. Saudara, maaf ya, maaf. Semua itu berasal dari, kalau dia ngomong, dari keluarga broken home. Ini orang yang broken home ini bahaya, saudara. Ya. Bukan cuma broken home karena bapak ibunya meninggalkan dia tinggal sendirian sama neneknya kalau nggak salah. Dia diasuh oleh. Bukan cuma itu aja kalau saya ngomong. Orang-orang yang merasa dirinya kurang. Merasa aduh kok gini ya, aku kok gini ya, minder. Ya. Self pity akhirnya mengasihani diri sendiri, itu bahaya. Si Mongol ini dia diajak sama orang, dia ngomong, saya sih ke Kristen mulai kecil. Saya biasa-biasa aja. Tapi suatu saat, saya tuh ketemu dengan orang bule. Ganteng orangnya. Gitu. Terus saya diajak apa? Oh dia kan masih sekolah. Toh. Oh ya, butuh apa? Dideketin saudara. Dideketin. Butuh apa kamu? Oh buku. Oh keperluan sekolah. Oh gini. Oh ya. Dikasih, terus dikasih duit. Ayo, diem-diem dah. Hersya apa Tania, diem-diem, tiba-tiba ada cowok, ganteng men. Kayak naik di TikTok mau nyeret wedok itu, kok cewek naik, karena aku udah dikaplok ya. Itu settingan apa ini. Terus kamu dikasih duit. Oh enggak mau. Gitu kan, pertamanya tuh. Nek pas foto ya apa? Ya wis. Enggak, saya enggak minta apa-apa kok. Ini kamu buat uang jajan ya. Oke, sekali. Besoknya gitu lagi. Selang berapa hari. Terus, kamu kok kasihan sekali ya. Kamu belum makan ya. Ayo makan yuk, makan di restoran yuk. Ini loh. Jebakannya tuh. Makan yuk. Ayo makan. Saudara, maaf ya. Maaf bener, saya bukan membedakan apa-apa. Kalau misalnya kita tiba-tiba biasa, orang-orang biasa ya. Makan misalnya ya, makan yaudah, makan berapa sih? Misalnya sekali makan 50.000, 20.000 misalnya gitu ya. Tiba-tiba diajak makan di restoran nih, ya. Saya enggak menyontohkan saya sama Pak Hendri, enggak. Kita bukan pengikut setan. Ada orang tiba-tiba datang nih, orangnya berbuat baik, sudah baik-baik, punya kita tuker-tukeran nomor WA, diajak ngobrol enak, tiba-tiba ayo makan yuk, makan. Diajak makan, masuk restoran, disiapkan, mau makan apa kamu? Yang terenak, makan A, B, C, diakan semua. Habis total hari itu makan, habis 5 juta, sekali makan. Kira-kira kini ngiler dah. Wih, siapa wong iki yo? Cek sugih nih, betul enggak? Ayo. Jangan diam, betul enggak? Ya kan? Kita akan tertarik loh saudara. Jangankan kalian misalnya saya ketemu dengan seorang terus dia ngomong, ayo Pak bisnis Pak. Oke, ayo. Nah orang ngejak bisnis saya, ya ayo. Mau makan di mana? Ya Bapak mau makan di mana? Excelso, oke. Atau mana? Siap, ayo. Tapi aku mikir, aku gak gelem bayar untuk isi ngejak aku. Gitu? Tiba-tiba dia bayari sekian juta. Wah, aku mikir, ini bisnis apa ini? Kok cek menarik, kok cek royal ya orangnya. Betul ya? Tertarik dia. Mongol tertarik. Kalau sudah diajak makan itu, habis 5 juta sekali makan, minggu depannya lagi dijak lagi, kira-kira nolak enggak? Enggak kira nolak. Terus habis gitu ditanya, loh terus kok bisa kamu ikut? Iya, minggu depannya saya diajak gini, ayo datang yuk ke kumpulannya kami. Itu. Jadi, Mongol ngomong, anak-anak muda, cewek-cewek, cowok juga, hati-hati. Ini rayuan setan, iblis. Saat ini mereka mencari anak-anak muda, generasi-generasi muda, untuk apa? Dihancurkan. Karena firman Tuhan, ini kok saya rodok melenceng ya, tak apa-apa wis ya. Firman Tuhan mengatakan di akhir-akhir zaman, di Yoel ya, dikatakan Tuhan akan menurunkan rohnya, anak-anak muda akan bernubuat, akan
menyampaikan firman, melakukan mujizat karena nama Tuhan. Dan iblis tidak suka akan hal itu. Dia akan hancurkan dulu kalian. Gak payu sing tuwek-tuwek ngene gak payu. Gak payu. Bu Fiken dijak, ayo makan. Oh gak gelem. Oh ya ayo makane, tapi mari kita melo yo no. Gak doyan, gak mau yang tua-tua kayak gini, gak mau dia. Iblisnya minta yang muda-muda supaya apa? Memangkas generasi. Supaya tidak ada generasi selanjutnya. Ini harus hati-hati. Dia ngomong, loh caranya gimana? Ya kita mendekati nih anak-anak muda. Di sekolah, di kuliah, di kampus, yang rodok nganggur-nganggur itu kadang-kadang ketok lesu, didatangi, ada apa, diajak curhat, dibuat pertemanan, akhirnya dibawa kepada kelompoknya. Dan kelompok si setan ini, gereja setan ini, penyembah setan, bukan terus dia ngomong, bukan kayak altar gini, ya kadang gini, ngobrol, terus ada yang khotbah gini, terus nanti diajak setelah itu, setelah khotbah selesai, free sex. Itu yang terjadi. Dan saya ngomong, kalau kalian mulai hari ini, mulai detik ini, tidak totalitas sama Tuhan, kalian akan hancur. Saya tidak nakut-nakuti. Dan itu akan terjadi. Semuanya. Tidak peduli kalian masih kuliah atau yang masih kerja, di lapangan pekerjaan ditawari. Kerjaanmu kurang enggak? Ayo. Tidak enak toh? Enak ini toh? Ini toh? Tawari. Sesuatu yang mengenakkan. Sesuatu yang membuat kita kepingin. Sesuatu yang dia mengisi kekosongannya kita. Kekosongannya kita ini apa? Mungkin perhatian, mungkin kasih sayang, mungkin sesuatu yang kosong di jiwa kita, atau kosong dompet kita. Ini bahaya. Diiming-imingi sesuatu yang membuat kita tertarik. Akhirnya kita masuk ke dalam suara bayi. Kok ada suara bayi tuh? Oh ada tuh. Oh, Oke, saya bicara totalitas ini. Ayo adik-adikku semua, mulai saat ini mulailah banyak totalitas benar-benar sama Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman tiap hari supaya kenal. Waktu itu siapa? Hersya ya. Yang tak tanya, baca firman enggak? Iya. Kamu ya? Baca enggak sekarang? Enggak. Ayo, jangan bolong-bolong. Bener loh. Saya enggak main-main loh. Jangan bolong-bolong. Totalitas sampai Tuhan. Wah, enggak enak om. Seiki lho, TikTok lho om. Game om. Buang. Gak ada gunanya. Kalian main game, sorry ya, saya kadang-kadang cuma mikir ya, apa sih? Saya jujur kalau disuruh membawakan sesuatu di youth ini bingung loh saya. Terus terang saya bingung. Apa yo? Karena perlu sebetulnya pendampingan di umur-umur kalian ini, perlu pendampingan pengarahan yang benar gitu loh. Karena akan tertuju pada pergaulan kalian ini ke siapa. Kalau tadi saya ngomong ya, kalau kalian bergaulnya salah, nyesel, bener nyesel. Terutama cewek ya, hati-hati bener. Wih untung aku iki gak punya anak cewek ya. Bener. Saya sampai kadang ngomong sama istri saya, untung ya kita itu gak punya anak cewek ya. Wah nek anak cewek, saya itu bisa overprotective. Saya punya anak angkat satu, saya cukup protek sama dia, tapi sekarang dia sudah menikah, ya sudah lepas. Pada waktu dia masih SMP, SMA, ketat saya. Ketat bener. Dia senangannya dance. Wah nari, terus diundang pesta, terus pakai apa, dilompat, diuncal-uncal itu, ditampani. Sampai saya ngomong, medeni. Saya nasihati, saya bilang jangan. Ya untungnya dia punya suami yang baik saat ini. Itu semua anugerah Tuhan. Ya.
Tapi saya katakan hati-hati bener cewek. Aduh, aku bingung mau ngomong gimana. Kalau kalian ngomong, alah waktunya masih panjang om. Masih belum tentu Tuhan datang. Siapa yang tahu? Kalau kita tidak totalitas sama Tuhan, habis loh kita. Bener. Saya aja terus terang sama Pak Hendri, sama Bu Fiken, sama orang penatua di gereja ini, kita ini sedang berlomba-lomba kepingin lebih lagi sama Tuhan. Betul enggak? Karena kita tahu tanggung jawab kami, apalagi yang menyampaikan firman, itu tanggung jawabnya lebih berat. Kita masih bertanya-tanya, Tuhan, kini mlebu enggak ya ke surga ya? Loh, selamatan pasti dijamin. Terus kalau tiba-tiba di pintu surga Tuhan ngomong gini, aku enggak kenal kamu. Jadi apa? Pak Hendri pernah berpikiran gitu ya? Pernah ya? Cerita. Loh, Pak Hendri aja pernah berpikiran begitu. Padahal dia doa pagi jam 4, doa puasa 40 hari, puasa Daniel, puasa Esther, kurang ngopo. Daniel sing bolong-bolong. Sorry ya, saya bukan ngomong gitu. Ayo, berubah, jangan tersinggung. Jangan merasa, waduh aku disinggung, rek ini. Enggak, bangkit toh, ayo. Gemes aku kadang-kadang gitu. Jujur saya kadang-kadang gemes ngeliat, aduh orang kok cek slow nih yo, kok gak iso. Kelihatan saudara, kelihatan bener. Kalau mau totalitas sama Tuhan atau enggak, atau cuma sekedar main-main sama Tuhan, kelihatan. Terutama apalagi yang sudah melayani di sini. Kelihatan kok. Suwantai, wis ngene rungokno kene, ndak rungokno ya wis. Ya saya minta Roh Kudus menguasai. Karena apa? Kalau kita ndak totalitas sama Tuhan, satu tadi katakan, hancur. Benar hancur. Sertakan Tuhan senantiasa dalam hidup kamu. Yang pertama yang dirubah adalah harusnya hati. Yeskel berapa ya? Aku akan memberikan hati yang baru. Yeskel ya? Saya lupa, Yeskel berarti 36 kalau nggak salah. Iya, Yeskel saya melompat ini. Yeskel. Ya, betul. Yeskel 36 ya. Saya pakai kacamata, enggak kacamata baca. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27. Saya baca ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh. Rohnya kecil loh saudara. Bukan roh besar loh. Itu berarti roh manusia. Roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lu Tuhan itu sudah ngasih kok. Totalitas loh dia. Dia bukan cuma sekedar mati di kayu salib menyelamatkan selesai. Enggak. Dia memberikan semua hatinya kepadamu. Dia memberikan hati yang baru kepadamu. Tinggal kita mau merespon apa enggak. Itu loh. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau Tuhan sudah memberikan semuanya, tinggal kita mau ngambil apa enggak gitu loh. Kalau kita enggak mau ngambil, ya sudah. It's your choice, pilihanmu. Binasa. Kan kita enggak mau. Binasa. Kita mau terima hidup yang kekal. Kita mau masuk surga. Ya kan? Orang yang tidak mengenal Yesus saja kepingin mlebu surga, apalagi kita yang sudah tahu kenal dengan Yesus. Hati ini harus diperbarui dulu. Punyai hati kepingin, aduh, kayak kepingin punya pacar loh, kepingin gak ketemu aja gitu loh. Itu loh, cinta sama Tuhan, cinta yang mula-mula, cinta yang betul-betul cinta gitu loh. Wis gak peduli wis apa aja, cinta. Ayo, milikono itu. Bener, saya ngomong serius. Jangan tunda-tunda.
berubah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalian tidak akan nyesel nanti. Ya. Kalau kalian diberi umur panjang sama Tuhan, puji Tuhan. Kalau sampai lo masih ingat dengan omongan saya hari ini tanggal 24 Juni 2023, bawaan sampai besok. Mungkin saya sudah pergi, sudah mati, tidak ngerti, ya toh. Kalian masih ada, ingat-ingat toh. Jangan menyesal kalau kalian tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bener. Saya aja kadang nyesel. Telat ya, kok enggak dari dulu aku iki kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya kenal Tuhan, Kristen dari kecil, tapi kok enggak sungguh-sungguh dari dulu. Wong sungguh-sungguh sekarang ya saya kurang gitu. Kurang piro sih saya? Paling 14-15 tahun lagi bablas. 15 tahun tuh cepet. Saya tahu Angie masih kecil, sekarang sudah SMP ya. Aduh cepet deh. Hati perubahan. Karena Tuhan sudah ngasih. Hati kamu akan kuberikan hati yang taat. Sehingga engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yang kedua, saya cepat aja. Setelah hati apa? Pikiran. Ayo, pikiranmu itu. Mosok mikir Tuhan, toh ayo. Iya. Kenapa saya bisa ngomong ini? Mosok mikir Tuhan, titik-titik Tuhan, titik-titik Tuhan, titik-titik doa, titik-titik doa. Ternyata memang iya. Dulu saya juga kan begitu, pada waktu masih remaja, saya digitukan, ayo kamu gini doa. Ngopo kabeh-kabeh kok doa, titik-titik doa, titik-titik doa. Loh saya gitu, makanya saya ngomongin kalian. Supaya kalian jangan begitu. Karena ternyata memang kuncinya doa. Dan Tuhan utamakan. Rubah mindsetmu semua. Kalau ngomong, wah aku pinter karena aku pinter memang om. Siapa sih ngasih kamu pinter? Kamu disenggol sidik, diputer sidik, tiung langsung miring. Iya, yang ngasih pinter kamu siapa? Tuhan. Totalitaslah dengan kepandaianmu yang diberikan oleh Tuhan. Rubah cara berpikir kamu. Jangan pernah berpikir sekarang, iya om aku ini susah om karena orang tuaku wis pergi, tidak pernah ngeramut aku, tidak tanggung jawab dan sebagainya. Hei, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu segitu. Status kamu itu istimewa di mata Tuhan. Kenapa kamu mengecilkan diri kamu sendiri? Kenapa kamu mau merasa, aku gak ada apa-apa nih gitu. Saya sengsara om, dibandingkan yang lain enak. Oh, itu loh enak hidupnya gini-gini tercukupi. Apa sih yang membuat kita iri? Ya karena kita ngelihat orang lain yang lebih dari kita. Betul kan? Padahal orang yang lebih susah dari kita sangat banyak. Tak jayuk. Sri Lanka. Ke Sri Lanka, ke India. Banyak orang yang sengsara. Afrika. Kalian kan bisa lihat itu. Betapa beruntungnya kita ditaruh oleh Tuhan di negeri kita Indonesia yang lumpah, yang gemah ripalo jinawi. Kita bisa duduk di sini. Kalian bisa beribadah dengan baik. Di Korea Utara, dengar kan? Tahu baca Alkitab, bunuh, jeret. Sekarang di California, mulai diadakan anti Alkitab USA. Karena merasa Alkitab ini adalah hukum yang menentang LGBT. Maka Alkitab adalah salah satu barang yang dilarang masuk di California. Kita beruntung di negeri kita yang luar biasa. Yang masih bisa kita baca Alkitab, yang bisa kita masih dengerin khotbah, yang bisa masih kita ibadah dengan baik. Kita jangan melihat yang lainnya, wah itu loh ditutup, oh itu disegel, itu nggak tahu lah, saya tidak mau menyampuri hal itu. Jangan menyalahkan satu sisi gitu. Kita harus betul-betul lihat dengan kebaik. Ya, sekarang saya sampai katakan, wah ini ditutup, ini di parah nih, oh bagus. Duh, kok bagus Pak?
Berarti kamu menentang mengikut intoleransi. Enggak, saya katakan sisi bagus yang lain. Kenapa? Cara berpikir saya beda. Semakin engkau ditindas, semakin engkau akan cari Tuhan. Firman Tuhan ngomong kok, kamu mengikut Yesus, kamu siap dianiaya. Kamu siap menderita. Jangan pikir ikut Yesus itu enak-enakan. Jadi jangan mikir. Jadi kalau ditindas, puji Tuhan, kamu semakin digenjot untuk semakin percaya sama Tuhan. Menggantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Itu loh pikirannya yang dirubah. Karena pikiran kita ini seringnya diisi oleh hal-hal yang kita sudah patok sendiri menjadi suatu kayak ketetapan gitu deh. Wah mesti ini gini ya gini. Enggak, Tuhan punya 1001 macam cara kok. Untuk menyelamatkan kita, untuk memenuhi segala kebutuhan kita, untuk memulihkan keadaan kita, Tuhan punya 1001 macam cara. Jutaan wis. Yang dimana kita sendiri tidak mampu memikirkan. Berapa sih otak manusia ini? Sebesar berapa? Otak manusia segede ini loh, segenggaman tangan ya. Betul ya? Segini loh, otak saya tuh segini. Mampu enggak otak segini itu menyaingi Tuhan yang luar biasa pencipta langit dan bumi? Gak mampu lah. Lah terus kok kamu mau mikir menyaingi Tuhan? Mau memikir dengan kekuatanmu sendiri? Nggak bisa. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 10 ayat 5. Coba deh. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Jangan pernah berpikir pakai pikiranmu sendiri. Wis lah, melenceng ado. Kalian masih belajar, masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja mungkin. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu. Makanya kalau doa, tadi kan saya doa juga kan. Lihat bahasa doa saya. Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan. Dari siapa? Dari Tuhan. Kalau engkau pikiranmu pakai pikiran Tuhan, pakai hikmat daripada Tuhan, maka engkau harus menghancurkan segala pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan kita sendiri. Kalau kita berpikir kita masih mustahil, salah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, firman Tuhan katakan. Amin. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah mengatakan, ini masuk langsung yang ketiga ya, hati, pikiran, perkataanmu. Langsung saya masuk ke yang ketiga, poin ketiga, perkataan. Pada saat saya mulai belajar, kalian masih muda, belajar lebih cepat. Sering enggak kita ini kadang-kadang mikir ngomong sesuatu yang sulit, betul ya? Oh ngikut Tuhan itu, ikuti perintah Tuhan itu sulit. Ada yang kepikiran gitu? Ada? Ada enggak? Kok tegang kabeh? Ada ya? Wah, mengikut Tuhan ini sulit om, enggak bisa om, gini om, gitu loh. Tapi firman Tuhan pernah ngomong enggak? Firman itu sulit. Enggak, Tuhan ngomong, perintahku itu tidak sukar kok. Kenapa kita membangun pikiran kita dengan kata-kata sulit? Sebetulnya karena kita tidak totalitas sama Tuhan. Sebetulnya karena kita males sama Tuhan. Kita males berubah. Kita nyaman dengan keadaan kita. Masuk di zona nyaman, hati-hati. Kita harus zona tidak nyaman karena Tuhan. Teman kita nyontek, enak ya nyontek ya, oleh 10. Aku gak nyontek, belajar setengah mati, sak maleman, oleh 5. Kon.
Enak nyuntu katanya. Itu loh pikiran yang dibangun. Akhirnya masuk di otak kita. Prinsip bahwa wis ndak usah belajar, ndak usah sembahyang, jejer ambek sing pinter, aku tak ngelirik apa tak jaluki jawaban. Kata-kata sulit itu harus dibuang. Diganti dengan kata-kata mudah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, perintahku tidak ada yang sukar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kepada siapa yang berletih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Berarti tidak ada yang berat kan? Ringan. Kenapa? Karena ada Yesus bersama dengan kita. Makanya tadi saya katakan hatimu dibenahi dulu, pikiranmu dibenahi dulu, maka perkataanmu dan perbuatanmu pasti menyesuaikan hati dan pikiranmu. Kalau hati dan pikiranmu sinkron dengan Kristus, maka perkataanmu dan tingkah lakumu pasti mencerminkan Kristus. Amin. Jadi paling gampang kita ngelihat, oh tingkahnya ini, oh enggak sungguh-sungguh mbak Tuhan. Wis gampang, bukan menghakimi loh ya. Karena firman Tuhan kamu akan lihat dari buahnya. Dari perbuatanmu, dari pergaulanmu akan kelihatan, iki kumpulane sapa, oh wong iki kayak gini. Coba kumpul loh sama orang-orang yang tiap hari ngomongnya omongan kotor. Kira-kira katut enggak? Ketut saudara. Tadi ya tadi sore nih. Lebih sedikit apa-apa ya. Sedikit ya. Saya nganter istri pergi suatu tempat, kita mau terapi, terus kemudian saya kaget, loh, saat gitu itu ada kumpulan berapa ya? Ceweknya 2, cowoknya 2, ceweknya 1, 2, 3, 4, 6 orang. Duduk di ini meja tamu, ini ruangan, saya sampai mikir, iki wong ndak sopan nih kabeh yo. Dalam hati. Cuma tak pikir, apa siapa orang ini ya? Jadi kita mau di suatu tempat terapi, namanya terapi kan tempat khusus ya kan. Mereka duduk ngiteri meja, 6 orang, cowok, cewek, 4, 6. Mainan game kabeh. Mari ngono sing wedok nyaut. Terus no dhewe. Waduh mati, wes, wah omongannya kotor. Sebenarnya iki wedok cak lambene lecek ngene yo. Cewek enake nyeplos. Hati-hati. Saya tahu langsung bisa nangkep, wis tak beres hari ini. Walaupun perawaannya ketokane ayu, sopan, tapi mulutnya ngomongnya ceplong kotor gitu. Aku mikir, wes gak beres. Kumpulannya kayak gitu kok. Jangan terkamiri oleh kumpulan atau lingkungan yang merusak engkau. Karena firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lah kita ini loh sudah bersusah payah orang tua juga didik kita untuk jadi orang baik. Betul kan? Disekolahkan supaya jadi orang baik. Tiba-tiba kumpul dengan orang-orang yang gak karuan, yang rusak, gak karuan. Kamu ikut tercemar. Waduh, betapa susahnya orang tuamu, nak. Dan asli yang susah akan dirimu sendiri. Ayo, totalitas sama Tuhan. Minta Tuhan jaga hidupmu. Tapi terlebih sebelum itu, minta oleh Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau rubah. Aku mau berubah. Aku mau totalitas sama Tuhan. Tuhan sudah totalitas sama aku mau totalitas. Roh Kudus tuntunan aku ya. Aku nggak bisa jalan dewi. Aku nggak ngerti apa-apa. Aku nggak mau tersesat. Aku nggak mau melenceng ke kanan ke kiri. Aku mau hidupku seperti firman Tuhan yang katakan, engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Tergenapi enggak firman itu? Tergenapi. Tapi kan ada S dan K berlaku. Lah kamu enggak taat firman. Bagaimana itu bisa berhasil dan beruntung? Iya, kita masih ini oke, excuse, dimaafkan, tapi berubah lagi menuju semakin lebih baik, bukan semakin mundur.
Salah, jatuh, minta ampun sama Tuhan, dibangkitkan lagi kok. Kau usah khawatir, Tuhan itu totalitas sama kita. Ayo Deborah, tim musik. Mau ya? Aku nyampaikan gini itu karena aku merasa gini loh ya. Coba nek saya ada di tempat kamu saat ini, saya kenal Tuhan sungguh-sungguh, masih umur pira sih paling 20-an lah. Ya kan? Saya akan totalitas sama Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan memberikan kita masa depan penuh dengan harapan, itu akan terjadi. Amin. Tapi kita harus totalitas sama Tuhan. Kan tadi bagus. Ya? Oke. Kan totalitas sama Tuhan. Jangan stay cool. Stefanus. Ayo, totalitas. Semua totalitas. Ya, totalitas. Kamu totalitas. Kamu kuliah kan? Totalitas. Belajar sungguh-sungguh. Jangan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Saya dulu gitu masalahnya. SKS, nek perlu taobong diombe banyune. Iso tak? Gak iso. Harus belajar. Ayo. Kalian pinter. Ini ya saya katakan ya. Kalian pinter, kalian bisa mengajukan beasiswa. Kalau kalian dapat beasiswa, orang tua ringan enggak? Jadi tidak ada alasan kan kalau kita ngomong orang tuaku enggak mampu om. Nggak bisa membiayai kuliah, nggak bisa membiayai sekolah. Pinter loh. Jangan itu dijadikan alasan untuk kamu tidak maju. Untuk kamu terus merasa terpuruk, nggak bisa apa-apa. No. Totalitas sama Tuhan. Bangkitkan jiwa kamu. Aku mau semangat, aku mau totalitas. Aku mau belajar sungguh-sungguh. Saya punya saudara, sedikit ya. Saya punya saudara sepupu, cewek. Dia anak nomor 2, masih di bawahnya ada 5 adik-adiknya. Adiknya ada cowok 2, cewek 3, 5 toh tadi. 6 sama dia, 7 kakaknya paling besar. Bapaknya cuma sopir bis di kota kecil. Tapi dia luar biasa. Mulai SMA, dia berprestasi. Masuk kuliah, masuk di UGM. Luar biasa loh UGM. Nggak gampang masuk UGM. Saya di Atmajaya, dia di UGM. Sepupu kan, masih ada. Setiap tahun, setiap semester, dia dapat beasiswa. Nilainya A. Bapaknya sopir. Nggak bisa diharapkan membiayai kuliahnya dia. Tapi dia ngomong, saya tidak terpancang akan hal itu. Saya mau maju. Saya mau totalitas belajar. Nggak punya komputer, datang pergi kos saya dulu ya. Ada komputer, bikin skripsi terus. Sampai lulus, cum laude. Tempuh cuma berapa, 4 tahun ya. Sekolah, ngajar, ya jadi asisten dosen, asdos karena nilainya bagus toh, kan dapat uang, dibayar. Dia enggak minta lagi sama orang tuanya, dia membiayai adik-adiknya. Itu loh. Jadi jangan ngomong kondisiku enggak bagus om. Rubah kondisimu, yang bisa merubah adalah dirimu sendiri. Totalitas. Jangan punya alasan apapun yang meng-excuse diri kita. Aku ngene kok, gak bisa, gak boleh gitu. Tuhan tidak menciptakan engkau sebagai manusia yang tidak ada harganya. Engkau diciptakan serupa dengan anaknya. Hanya Engkau di
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesusku. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara, Hanya Engkau di akhir ibadah Yud sore hari ini, hidupku. Engkau datang, Oh Yesus, Engkau katakan, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau jemaatku. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ini ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Setelah kami pulang dari ibadah youth ini, kami boleh semakin mengerti bahwa kami harus mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan secara total menjadi milik Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami dipakai menjadi kemuliaan, untuk hormat, kami percaya Tuhan, itu yang menjadi keinginan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Yusak dalam seluruh kehidupannya. Kau memberkati dalam seluruh pekerjaan, bahkan Kau mengutus, Kau memberkati, mengurapinya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan dimanapun hamba-Mu Kau utus, biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah di gereja, kami juga yang mengikuti secara online. Tuhan, kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup yang berkuasa untuk selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.